Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Capricorn ya. Energinya terkait perihal apakah dia menjadikanku sebagai pelampiasan. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu. Ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Capri, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya energi kartunya. Apakah dia menjadikanku sebagai pelampiasan? Entah ini adalah gebetan atau mungkin pasangan kamu. Mungkin dimana kamu ngerasa akhir-akhir ini kayak dia itu gak beres, atau mungkin kamu curiga dan sebagainya. Kita lihat ya. Dan ingat, ini general ya, kalian gak usah takut karena tidak semua orang juga bakal resonate. Oke. Kartu pertamanya ada Nine of Swords, Five of Cups, Page of Cups, Judgment, The Emperor, Ten of Cups, Eight of Cups, Death, satu lagi, oke, Ace of Wands, dan terakhir ada Queen of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the decknya ya. Oke, Capricorn, apakah dia menjadikanku sebagai pelampiasan? Sebetulnya di sini kalau dari energinya itu tidak ya. Saya ngelihat dia itu sayang kok sama kamu Capricorn. Cuman memang kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini dia agak berbeda, atau mungkin kamu ngerasa ada yang aneh dalam diri dia, sepertinya dia tuh kayak lagi bimbang, lagi bingung ya. Karena aku ngeliat nangkepnya itu seseorang ya yang pernah dia cintai di masa lalunya, orang yang benar-benar menurut dia itu ya sampai secinta itu ya, secara dalam itu sepertinya ngedatengin dia ya, kayak orang masa lalu itu ya mungkin mengungkapkan perasaan atau mungkin ngajak rujuk, balikan dan lainnya. Itu yang ngebuat dia bimbang, kayak ini gue harus pertahanin hubungan gue sama Capricorn atau mungkin aku pilih orang masa lalu ya. Jadi bingung di situ dia. Tapi dia nggak ada niatan kok dari awal ke kamu itu untuk selingkuh, apalagi ngejadiin pelampiasan ya. Karena kecenderungannya Capri, dia tuh ingin hubungan tuh ya yang serius ya. Dia itu juga ingin membangun keluarga. Tapi karena orang masa lalunya datang, itu yang ngebuat hatinya itu sedikit oleng ya. Itu yang kutangkap ya. Jadi kalau diantara memilih kamu atau orang masa lalu, dia masih belum tahu. Saya lihat nih dia masih bimbang ya, kayak masih gimana ya, aduh kayak gimana ya, dia belum bisa milih. Nah ini kalau memang terkait dengan gebetanmu juga sama, dia bimbang di sini. Nah kalau kamu bertanya apakah
dia secinta itu dengan orang masa lalunya. Kalau dulu memang dia bener-bener cinta, saya lihat ya, bener-bener sayang. Cuman memang kalau aku nangkapnya kayaknya dulunya tuh dia pernah disakiti sama orang masa lalunya ini. Itu yang ngebuat hubungan mereka jadi pisah ya. Cuman yang namanya perasaan itu kan terkadang ya gak bisa dibohongi ya. Dia sebetulnya sayang sama kamu, tapi ya sama orang masa lalu dia kayak, saya nangkapnya tuh dia belum bisa lepas sepenuhnya di situ Capri ya. Pada akhirnya dia akan memilih siapa, saya belum bisa menilai ya, karena kecenderungannya dia masih ragu-ragu. Mungkin lebih kayak yang dimana dia ingin tahu kali ya, ngegali secara dalam apakah harus menentukan memilih bersama dengan kamu atau dengan orang masa lalu. Intinya sekarang sih yang mau dia lihat itu bukan berdasarkan cinta lagi ya, tapi lebih kayak ke arah kepribadian orang itu gimana ya. Kayak antara kamu sama mungkin mantan dia yang dulu, itu yang mana tuh yang terbaik, siapa yang harus aku pilih ya. Jadi lebih ke arah situ sih ya. Cuma kalau untuk sekarang saya belum bisa ngejamin ya dia bisa memilih, karena masih rancu. Jujur deh, dari energinya sendiri hati dia tuh masih rancu ya, antara ke kamu, antara ke mantan. Itu kayak masih gimana sih, masih begini loh guys ya, kayak 50-50, masih berimbang gitu. Di lain sisi tenang aja kok, dia nggak selingkuh kok Capri, tenang. Kalau kalian udah berpacaran dia nggak selingkuh, cuma ya itu hati dia bimbang ya. Kalau memang amit-amit dia sampai pilih masa lalunya, tentu dia akan putusin kamu ya, dan memilih orang masa lalunya. Nggak mungkin dia berselingkuh tapi ngejalanin hubungan juga sama dengan kamu, nggak mungkin dia melakukan hal itu ya. Itu misalnya kalau dia memilih orang masa lalu. Tapi aku ngelihat sih orang masa lalunya ini, si mantannya ini agak toksik gitu ya sifatnya. Kemungkinan besar sih ya, kalau menurut dari energinya ya, bisa aja dia lebih memilih kamu. Karena kan orang masa lalunya aku lihat agak toksik. Apalagi aku nangkep dia tuh, dia lebih pilih kayak dari kepribadian orang dibandingkan kecenderungan cinta aja ya. Jadi Capricorn, menurutku kamu nggak usah takut ya, karena memang yang namanya jodoh nggak kemana. Cuman kadang-kadang lucu ya, jodoh nggak kemana emang tapi saingan itu yang di mana-mana. Itu emang betul ya, makanya kita juga harus ada usaha dan perjuangan sih, sama aja ya. Tapi semangat loh Capricorn ya, jangan takut ya. Kita lihat ya energinya untuk Capri. Mudah-mudahan dari oracle ini energinya positif ya, biar kamu dapat pencerahan juga. Setidaknya dia akan lebih memilih kamu di sini. Kita lihat dari energi kartunya. Oke, saya ambil satu kartu untuk Capricorn. Like attracts like. Oke, satu kartu lagi deh penggambarannya. Choose love. Wow. I'm so sorry Capricorn, dari oracle-nya juga sama ya. Dari oracle-nya juga kebimbangan yang dia alami dalam pemilihan cintanya sendiri. Siapa yang akan dia pilih ya. Cuman memang sih saya lebih ngerasa sih kamu yang akan dipilih tetap. Kalau dari secara kepribadian memang kamu tuh jauh lebih baik dari si mantannya, karena aku lihat mantannya ini agak toksik sifatnya Capri. Cuman ya memang mungkin ya, karena mantannya tiba-tiba hubungin dia, atau mungkin mereka jadi deket lagi, itu mungkin juga yang menjadi salah satu faktor kenapa hati dia jadi bimbang. Ya sabar aja ya, kamu bantu juga dengan berdoa. Kalau memang sejatinya dia jodoh kamu, dia tidak akan terpanah atau menengok ke pria atau wanita yang lain. Saya doakan semoga kamu dengan dia pada akhirnya akan bersama. Jangan takut ya. Itu aja sih energinya untuk kamu. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.